Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang namanya terapi perlindungan. Kita diperintahkan oleh Allah berdoa. Biasanya berdoa kita tuh, kalau namanya doa tuh minta, rata-rata seperti itu. Doa tuh minta gitu aja, minta sesuatu, gitu berdoa. Ya, kalau berdoa pada Allah, minta sesuatu pada Allah yang dibutuhkan, yang diperlukan, yang diinginkan, atau yang tidak dikehendaki, ya supaya dijauhkan. Kalau yang dibutuhkan, pengen dia kita tarik cepet-cepet supaya datang ya, gitu ya. Yang diperlukan, yang diinginkan, yang dibutuhkan, nah ini pengen buru-buru cepet kita dapat. Tapi kalau yang nggak diinginkan, nah cepet-cepet supaya pergi, ya. Misalnya sakit, nah minta-minta penyakitnya supaya jauh, sembuhan datang, ya. Misalnya lagi apa? Miskin, ya, miskin ya Allah. Nah miskinnya supaya jauh, kekayaannya, rezekinya supaya datang. Kan gitu ya kita nih. Makanya kita selalu berdoa meminta biasanya. Kalau kita kurang, kita minta dicukupkan. Biasanya gitu, minta aja. Nah ini selama ini gini. Nah, di dalam Al-Quran Ibu pernah dengar gak a'udzubillah minasyaitonirrajim misalnya? Artinya apa? Berlindung kepada Allah. Nah, berlindung kepada Allah ini disuruh minta perlindungan. Nah gitu. Jadi kalau tadi kan minta supaya didatangkan. Tapi di dalam Al-Quran dan doa-doa Rasulullah SAW itu kita diminta untuk berlindung. Tuh gitu berdoanya. Berlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau yang namanya berlindung itu Ibu belum datang dia. Kalau kita berdoa dia sudah datang. Artinya apa? Sakit sudah datang, minta sembuh. Tapi kalau berlindung belum datang Ibu, ini sehat, keadaannya sehat. Keadaan sehat kita berlindung kepada Allah dari segala macam penyakit. Tuh, itu bedanya. Ya, nah kebanyakan kita kalau kita sehat kita nggak mau berlindung dari penyakit. Kalau sudah sakit baru kita berdoa. Itu. Ya, ini penyakit. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah? Kira-kira gimana Ibu? Kenapa sih Allah menyuruh kita berlindung? Kenapa? Kok begitu model doanya? Kan nggak ada di agama lain tuh Ibu. Cuman di Islam aja yang begitu, Rasulullah aja ngajarin gitu. Kenapa kira-kira? Pengen selamat. Ya, pengen selamat. Apalagi Bu, kenapa? Hanya Allah sebaik-baik pelindung. Kenapa kita disuruh berlindung Ibu? Ada lagi? Kenapa? Supaya Allah Maha Kuasa. Ya Allah Maha Kuasa. Supaya apa nih? Supaya Allah melindungi kita. Kenapa disuruh berlindung? Karena Allah Maha Pemberi, Maha Segala. Ya, karena Allah Maha Pemberi dan Maha Segalanya. Ibu, ya, hidup di dunia ini banyak ancaman. Betul nggak Bu? Betul. Nah, hidup di dunia ini banyak bahaya Ibu. Hidup di dunia ini banyak yang nggak kita sukai. Betul ya? Hidup di dunia ini banyak kejahatan. Betul? Hidup di dunia ini banyak kesesatan. Tuh gitu. Hidup di dunia ini banyak godaan. Tuh. Hidup di dunia ini banyak bencana. Betul ya? Tuh, belum terjadi. Nah,
pada kita, dan dia pasti terjadi kepada manusia, termasuk bencana kemiskinan, kekurangan. Ya, kalau kayak sekarang nih kita makan cukup, segala macam cukup, apa mungkin? Apa kita tahu besok apa yang akan terjadi? Apa akan selalu cukup kita? Belum tahu, Ibu. Karena ancaman selalu datang, silih berganti, dan tidak ada orang yang tahu satupun. Sekarang kita senang-senang aja, punya suami, punya anak, harta cukup. Tahu nggak? Bisa jadi kan, suami kita besok kita nggak tahu apa masih sama kita apa enggak kan ya? Itu kan? Begitu juga harta, begitu juga sehat. Coba deh, besok kita nggak ada yang tahu, Ibu, itu. Dan ancaman itu akan selalu datang setiap saat kepada siapa saja. Betul ya? Itu, Ibu. Nah, kita lupa ini. Kita nyaman ini, kita lupa. Bahkan ancaman setiap detik di dalam diri kita itu ada bahaya, namanya setan dan hawa nafsu. Itu setiap detik ada dalam diri kita. Bahkan kita lagi ngaji Quran sendiri, ancaman itu ada dari hawa nafsu dan setan, Ibu. Nah, kenapa? Kita tidak tahu dia, tapi dia tahu kita. Dia ngerti kelemahan kita. Dia tahu yang menyebabkan kita bingung. Dia tahu yang menyebabkan kita resah, gelisah. Dia tahu yang menyebabkan kita lupa pada Allah. Nah, disitulah dia main terus, mengintai kita setiap saat. Begitu juga hawa nafsu kita. Nah, karena itulah kita diminta oleh Allah, dibimbing oleh Allah senantiasa untuk berlindung. Tuh gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu perlindungan yang pertama seperti itu. Ya. Nah ini, banyak sekali perlindungan yang perlu dimintakan kepada Allah Ta'ala. Ada qul a'udzu birabbin nas, ya. Berlindung kepada Allah dari yuwaswisu fi sudurin nas, dari was-was di dalam hati yang menggelisahkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, yang membuat kita sakit pikiran kadang-kadang. Diombang-ambing oleh setan pikiran kita nih. Itu minta kepada Allah dilindungi. Bahkan kesesatan itu bisa terjadi setiap saat pada diri kita. Lupa pada Allah bisa terjadi setiap saat pada diri kita. Nah ini, Ibu, maka Allah suruh berlindung. Nah, itu contohnya qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi berlindung kepada Allah dari jin, tuh. Dari kedengkian, tuh. Dari sihir, ya. Tuh di Al-Qur'an ada, Bu, disuruh berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, tuh. Ya, nah dan seterusnya. Dari kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini yang kadang-kadang kita tidak tahu, Bu. Makanya kita masuk WC, nah suruh baca, ya kan? Suruh berdoa, berlindung kepada Allah. Minal hubsi wal khaba'is, minta berlindung kepada Allah dari jin, dari macam-macam. Ya, nah ini, Ibu, disuruh berlindung kita karena bahaya itu banyak. Tuh. Penting gak nih, Bu? Penting. Penting banget. Ya, nah ini berlindung kepada Allah. Belum lagi kita berlindung kepada Allah dari banyak hal. Ya, kalau Ibu baca di hadis-hadis doa Rasulullah, berlindung kepada Allah dari ketuaan. Tua. Berlindung kepada Allah dari mati mendadak.
berlindung kepada Allah dari pikun misalnya, berlindung kepada Allah dari sakit namanya belang misalnya, berlindung kepada Allah dari kedengkian orang, berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan makhluk-makhluk, dari fitnah tuh, berlindung kepada Allah. Banyak sekali, Bu. Jadi Rasulullah itu, Ibu, kalau Ibu baca hadis, ribuan hadis, Ibu jangan tanggung-tanggung kalau baca hadis itu ribuan, kalau baca hadis itu ribuan. Jadi kita tahu semua, oh begini Nabi itu ternyata. Nah, salah satunya, nah ya, saya kasih contoh nih di halaman 73. Nah, salah satunya nih. Ya. Wahai Tuhanku yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, aku mengakui tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan diriku. Tuh Nabi nih. Pernah gak Bu doa begini, Bu? Kita anggap diri kita orang soleh ya. Wih, saya kan tukang ngaji, masa ya saya di banyak setannya? Enggak. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, aku berlindung dari kejahatan diriku. Nah, kalau kita merasa soleh, merasa paling suci, dari mana ini ceritanya? Nih Nabi Muhammad. Dan dari kejahatan setan dan sekutunya. Ya. Dan aku berlindung dengan Engkau dari mengerjakan kejahatan, supaya kita dilindungi, jangan sampai kita tertipu jadi melakukan kejahatan. Rasulullah SAW minta ini. Kalau kita udah jelas melakukan kesalahan, kagak ngaku. Rasulullah SAW berlindung dari perilaku yang jahat kepada Allah tuh. Ini Nabi, Bu, nih. Bagaimana tawaduknya Nabi itu. Ya. Aku berlindung dengan Engkau dari mengerjakan kejahatan yang akibatnya membawa kejahatan bagi diriku dan kepada seorang muslim saudaraku tuh. Jadi Rasulullah minta dilindungi dari kejahatan, sehingga kejahatannya itu dilindungi, jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai nyakit. Itu berdoa Rasulullah itu minta supaya dilindungi. Kalau kita kan udah nyakitin orang kagak ngaku ya. Wih, kagak ngaku malah kita. Orang-orang istighfar, dia kok yang salah, yang lihat salah aja orang. Nah gitu ya, begini kesalehan seorang nabi, Bu. Ya, nah ini begitu juga ya yang namanya perlindungan dari kemiskinan, kefakiran dan sebagainya. Nah ini di dalam Islam Rasulullah mengajarkan ini dan dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Ya, nah jadi begitu Ibu, sempurnanya Rasul itu ngajarkan kepada kita. Dan di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh kesempurnaan itu. Nah kita niru gitu, kita niru aja nih sekarang nih, kan niru ya, niru. Nah ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nanti pada saat terapi perlindungan, Ibu, dia banyak nih. Banyak sekali yang saya sebut tuh, banyak sekali yang saya sebut. Nah kadang-kadang mungkin kita ada sesuatu yang kita rasakan saat itu. Nah saat itulah kita lebih memantapkan diri. Ini di terapi perlindungan. Ya, nah, ini dengan kita berlindung kepada Allah, maka Allah pasti melindungi kita, asal kita betul-betul ya memohon perlindungan Allah Ta'ala. Ya, nah ini perlindungan, dan kita tahu betul yang melindungi kita siapa. Nah ini mesti yakin. Kalau nggak yakin ya susahlah kita. Ya, nah ini terapi perlindungan.
Ada lagi satu lagi terapi ihsan namanya. Ya, terapi ihsan itu ya adalah terapi yang kita lakukan agar kita senantiasa benar-benar merasakan betul-betul kita difahami oleh Allah. Ini ceritanya, penjelasannya itu pada saat kita sholat khusyuk, sami Allah itunya penjelasannya, sehingga kita betul-betul merasa bersama Allah Ta'ala, ya, merasa kasih sayang Allah Ta'ala, merasa dilihat Allah Ta'ala. Ini terapinya, supaya kita tetap damai dan tentram. Karena itu Ibu, pada saat awal terapi apapun, saya selalu menyertakan ini, ya, yaitu Allah Ta'ala memahami pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Ini dalam kerangka ihsan, ya. Karena kalau kita sedang beribadah itu seharusnya ihsan. Itu awalnya gitu. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu beribadah kepada Allah, ya, hendaknya kamu bisa merasakan melihat Allah, melihat, ya, seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau nggak mampu, seakan-akan Allah melihat kita. Nah, bahasanya melihat. Nah, melihatnya Allah ini memahami sampai ke dalam hati. Nah, karena itulah kita di awal latihan itu selalu ada tuh. Nah, waktu kita latihan terapi Qur'ani ihsan, Ibu, yang kita ulang-ulang, yang kita hayati adalah yaitu Allah memahami pikiran, perasaan, hati dan keadaan kita. Nah, kalau ini diulang-ulang terus, kita akan merasakan itu sehingga kita merasa damai. Nah, ini terapi ihsan, dan ada latihannya juga. Ya, ada latihannya juga, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga kita benar-benar merasakan dimanapun juga kita merasa disayangi Allah. Ya, karena itu ada 2 kali saya sebutkan di sini, ya, di latihan, di setiap latihan itu ada kita dalam keadaan istirahat, ya gitu ya. Kemudian Allah menyayangi kita. Kita tentram bersama Allah. Nah, itu sekaligus supaya kita ini benar-benar merasakan ihsan itu. Karena selama ini Ibu, mungkin kita nggak merasa bahwa Allah bersama kita. Kita nggak merasa bahwa Allah menyayangi kita. Kita nggak merasa mungkin selama ini. Nah, dengan terapi ini Bu, nah lama-lama kita merasa disayang Allah. Nanti ibadah kita merasa betul-betul Allah menyayangi kita. Dia akan gini, kalau dilatih terus gini. Nah, kalau dilatih hari ini terus terasa 2 hari, berhenti 2 hari, hari ketiga udah hilang lagi Bu itu. Dia gitu. Memang karena ada nafsu, ada setan. Jadi ibaratnya begini Bu. Ini ibarat, saya kasih contoh ya. Kenapa latihan ini terus? Ibaratnya gini. Hawa nafsu kita adalah sebagai api. Ya, sebagai api penghangatnya lah hawa nafsu. Tapi kalau dia berlebihan, dia membakar. Ya, terus ada setan. Setan itu apa? Supaya membakar. Jadi alat pembakarnya itu dipicu supaya kita gampang meledak-ledak, gampang apa? Gampang lupa lah. Ibaratnya gitu. Jadi ada kompor gas nih. Nah, ada gasnya, ada apinya. Kecil dia, hawa nafsu namanya. Anget aja gitu bawaannya. Tapi ini kalau dia dikendalikan, bagus dia bermanfaat nafsu itu. Nah, setan itu muter-muter itu supaya nafsunya gede gitu. Nah, ceramah keagamaan seperti ini itu air Ibu. Air gitu, air terus. Nah, waktu air ini kita tuangkan terus, penuh nih rasanya mantep. Kalau di atasnya itu ada misalnya bibit tanaman iman, udah bagus dia gitu. Tapi ada hangatnya juga di bawah, ibarat matahari penghangat gitu kan. Air terus dituangkan. Nah, adem kita habis ngaji ini, pulang adem 2 hari. Adem gitu. Tapi kan ada penghangat. Nah, menguap Bu 2 hari itu. Enggak diulang lagi, enggak ditambahkan lagi. Menguap deh. Enggak terasa tuh.
Kenapa? Karena dasar diri kita ini, di dalam diri kita ini dasarnya adalah hawa nafsu dan setan. Dasarnya itu. Makanya iman itu, penyejuk itu harus terus menerus. Makanya kenapa ada sholat mesti wajib 5 kali terus menerus kan itu. Zikir mesti terus menerus kan. Terus watawasau bil haq harus terus menerus itu, mengingat-ingat, karena itulah airnya itu ngalir sejuk terus. Berhenti dia Bu, hilang dia. Panas lagi itu, panas lagi, tambah lagi dia godaan dari setan. Oh, nafsunya makin gede. Coba ibu berhenti ngaji deh gitu aja. Ibu berhenti ngaji 2 bulan aja coba, gorsang lagi. Apalagi pengajian yang ini Bu, ini udah dibuktikan selama saya ini udah ada hampir 13 tahun dakwah ini. 13 tahun dan semua mengatakan hal yang sama. Begitu dia berhenti ngaji sebulan, pasti digersang lagi, balik lagi Bu tuh. Dia pasti begitu. Karena yang dakwah kita ini kan dakwah penyejuk batin. Gitu, cuman kekuatannya 2 hari, 3 hari. Nah, karena itulah dia mesti dilatih terus gitu. Pertahankan terus gitu. Itu ibaratnya penyejuk batin kita. Berhenti dia, nafsunya kan udah ada memang. Setannya udah tinggal ngegede-gedein aja. Gitu. Kan di rumah tangga kan gitu juga. Ada konflik suami, konflik istri. Padahal kadang-kadang nggak punya masalah apa-apa tuh. Ribut kadang-kadang kita. Masalah sepele kadang-kadang, apa kayak kebakaran tuh. Padahal masalahnya sepele ibu tuh. Kadang-kadang nggak ada masalah tuh, nggak tahu yang ini ngerungsing, yang itu ngerungsing, apaan ini? Tau-taunya meledak, gitu. Aneh gini. Tapi kalau ada ini terus disirami. Nah inilah gunanya. Ini gunanya ini. Paling tidak dia terus menyirami batin kita. Tuh, itu kenapa dia begitu? Begitu alamnya. Karena dalam diri kita adalah setan dan nafsu. Ya, ada lagi yang nanya? Kalau ya. misalnya ini diajarkan sekarang 10 menit udah bisa. Kenapa Bu? Diajarkan terapi insani ini. Terapi ihsan. Ihsan. Oh, ihsan bisa ini. Saya ada kok di sini diputar. Ya, karena kemarin itu sebenarnya kan terapi tobat sudah sebenarnya. Oh enggak, gini Bu. Ini nih, kita ini kan bergantian. Kemarin kalau nggak salah terapinya waktu minggu yang sebelumnya ini kan. Itu kalau nggak salah terapinya terapi ikhlas. Ya, dia gantian Ibu tuh. Sebelumnya terapi. Sebelumnya tobat ya. Nah, ini tadi ada 2 nih. Satu saya bawa dua USB. Yang satu terapi syukur, yang satu terapi tobat. Saya tadi mau ngomong tuh, mau pilih mana? Tadinya gitu. Ya, ada terapi ikhlas. Nah, jadi nanti dia kalau dia kita menghendaki terapinya ini masing-masing 2 bisa, tapi ceramah terapinya kan udah ngerti. Nah, itu kita hapuskan, kita langsung latihan di 2. Jadi terapi ikhlas misalnya ihsan sama syukur. Tapi kan ada ceramahnya tuh. Ceramahnya kita nggak usah karena kita udah pada ngerti. Tapi kalau orang baru kan harus, atau beberapa kali diulang harus. Iya. Harus ada ceramahnya harus. Ini kan ceramah singkat cuma 10 menit. Gitu, ya. Perlindungan juga ada, semua juga ada. Jadi nanti itu kedepannya ini udah jadi latihan. Tapi kita ada program Bu. Ini sekarang nih terapi tobat. Nanti minggu depan terapi syukur. Minggu depan lagi terapi ikhlas. Minggu depan lagi terapi ikhlas, ihsan. Dia gitu, karena 4-4-nya ada nih. 4-4-nya ada. Nah terus kita akan awali lagi kembali ke latihan mengenai sholat itu. Misalnya iyyaka na'budu. Wah ini ada latihannya juga seperti itu. Kan udah lama itu kan gak dilatih-latih kan. Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu. Misalnya takbir. Jadi nanti bisa dikombinasi sholat khusyuk ya, dimantepin dengan bacaan sholatnya itu plus terapi Qurani gitu dia. Ya gitu, semuanya lengkap Ibu, udah lengkap sekarang, tinggal puternya. Nah jadi nanti tolong diingetin tuh,
Jadi sekarang nih kan saya catat nih, ya, nih tanggal 14 bulan 5 kita latihan terapinya ikhlas. Ya, tanggal 22, ya, tanggal 22 bulan 5 itu kemarin kita latihan apa nih? Ini tentang jiwa. Kita cerita tentang jiwa taubat, jiwa apa kan? Nah, sekarang ini kita latihan terapi taubat. Gitu. Nanti terapi syukur, nanti terapi ihsan. Dia gini tiap minggu. Selalu ada. Nanti balik lagi. Karena ini banyak sebetulnya kan dari sholat aja kan. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita kan jarang ulang itu. Ya, seperti apa gitu kan. Ini ada juga penjelasannya. Seperti itu semua, Bu. Kita udah rancang dia latihan seperti itu. Nah, setengah jam kita latihan. Nah, berikutnya adalah nih tambahan-tambahan. Baru kita tambah pelajaran. Pelajaran terus, ma'rifatullah kita tambah, ini kita tambah terus, baru bertambah. Terus mengenai akhlak juga kita tambah. Apa saja nanti kita tambah terus karena pelajarannya itu sudah ada kurikulumnya, Ibu. Jadi latihannya dapat untuk kesehatan. Nah, terus ilmunya bertambah terus. Tambah terus gitu caranya. Ya, ada yang nanya lagi? Ya, mungkin itu dulu. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.